Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di kelas akuntansi forensik program S1 akuntansi Universitas Diponegoro. Oke guys, hari ini kita lanjutkan diskusi ya. Sebelumnya sudah kita bahas banyak hal tentang berbagai hal lah tentang akuntansi forensik. Nah, kali ini kita akan bahas red flag. Red flag itu sesuatu yang unik ya, yang perlu kita curigai, tanda-tanda yang kita perlu curigai tentang kemungkinan adanya fraud. Nah, isinya apa saja? Mari kita simak slide-slide berikut ini. Oke, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa semua aktivitas entitas itu punya potensi terjadi fraud, sehingga perlu dicari ya bagaimana cara mencegah, mendeteksi sehingga fraud tersebut bisa dikurangi seminim mungkin. Nah, salah satu yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita melihat indikasi atau red flag kemungkinan terjadinya fraud di suatu organisasi. Baik, apa itu red flag? Red flag itu bisa diartikan sebagai suatu kondisi ya, di organisasi yang tidak lazim, yang berbeda dari kondisi normal, berbeda dari aktivitas normal. Nah, oleh karena itu, red flag bisa dikatakan sebagai sinyal bahwa sesuatu itu terjadi di luar hal yang biasanya, sehingga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kayak misalnya ya, bahwa di gudang itu biasanya lampunya itu hidup, biasanya pintunya itu terkunci. Nah, tapi dalam beberapa waktu terakhir, mengapa kok lampunya mati? Mengapa kok pintunya tidak dikunci? Nah, tanda-tanda yang tidak lazim inilah yang sering dinamakan dengan red flag, sehingga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Apakah ketidaklaziman tersebut muncul karena ketidaksengajaan atau di situ ada sesuatu yang disengaja yang dirancang seseorang untuk melakukan fraud. Itu ya intinya ya, sekali lagi red flag adalah tanda-tanda indikasi indikator yang dapat dipakai untuk mencurigai bahwa fraud itu telah terjadi. Tapi tolong diingat bahwa red flag yang kita temukan itu tidak berarti pasti ada fraud ya. Itu hanya sinyal, itu hanya tanda, itu hanya peringatan agar entitas itu perlu melakukan investigasi untuk memastikan apakah fraud terjadi atau tidak. Jadi intinya jangan pernah mengabaikan indikator kemungkinan terjadinya fraud, meskipun indikasi tersebut bisa berupa kesalahan biasa ya, bukan mengarah pada fraud. Oke guys, jadi red flag itu bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama adalah red flag yang bersifat umum, yang bisa kita lihat dari perilaku karyawan, dan red flag yang tercermin dari perilaku manajemen. Kemudian yang kedua adalah red flag yang bersifat lebih spesifik, yang bisa kita kaitkan dengan tiga jenis fraud, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan fraud laporan keuangan. Nah, red flag ini sekali lagi itu mencerminkan sidik jari ya, tinggalan fraud, sehingga perlu dipelajari karena itu mencerminkan apa yang telah terjadi, yang menggambarkan motif fraud, kemudian perilaku yang tercermin dari fraud tersebut, serta skema apa saja yang kira-kira dilakukan oleh pelaku sehingga mereka bisa melakukan fraud. Dan ini kita belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kesalahan atau fraud yang ada sebelumnya itu menimbulkan jejak, dan jejak itulah yang kita gunakan sebagai red flag. Oke, sekarang kita lihat red flag kemungkinan terjadinya fraud yang dilakukan oleh karyawan. Nah, untuk karyawan ini lebih mudah diidentifikasi ya, karena bisa dilihat dari perubahan gaya hidup
dan kebiasaan mereka. Nah, perubahan gaya hidup ini bisa misalnya kebiasaan memiliki mobil mewah ya, kemudian pamer perhiasan, pamer rumah, pamer pakaian, padahal sebelumnya orang ini biasa-biasa aja, jadi tiba-tiba gaya hidupnya berubah itu dan suka pamer dengan berbagai kemewahan, flexing kalau istilah sekarang ya, itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua bisa juga red flag dilihat dari masalah utang atau mungkin kredit atau mungkin pinjaman lainnya lah yang jumlahnya sangat signifikan. Artinya kalau orang itu banyak utang kemudian dapat tekanan untuk melunasi utang, ya kemungkinan mereka bisa melakukan kejahatan itu. Nah, itu juga mencerminkan red flag ya. Kemudian perubahan perilaku seperti narkoba, alkohol, suka bermain judi itu ya. Termasuk juga kemungkinan mereka yang takut kehilangan pekerjaan. Nah, perubahan perilaku ini mengapa bisa dikatakan sebagai red flag? Karena kebiasaan ngedrak tadi ya, geleh, narkoba, alkohol dan sebagainya termasuk judi itu adalah kebiasaan yang bersifat addicted. Addicted itu menjadi candu. Nah, kalau sesuatu menjadi candu kan sulit dihilangkan dan berusaha untuk dipenuhi keinginan tersebut. Nah, kalau dia tidak mampu memenuhi keinginannya dari uang sendiri, ya dia akan mencari uang dari perusahaan tempat dia bekerja itu. Berikutnya adalah karyawan yang menolak untuk cuti ya, atau apapun lah ditawari cuti nggak mau dan sebagainya. Itu juga salah satu indikasi. Nah, mengapa kok menolak untuk mengambil cuti bisa dicurigai sebagai kemungkinan terjadinya fraud? Ya karena kalau dia mengambil cuti, pekerjaannya diganti orang lain, ya kemungkinan apa yang dia lakukan, fraud yang dilakukan akan ketahuan sama orang lain yang menggantikan pekerjaannya tadi itu. Termasuk juga ketika ada tidak ada pemisahan tugas, ya misalnya antara bagian pembelian dengan bagian yang membayar hutang dipegang satu orang, itu juga perlu dicurigai itu. Kenapa? Ya ini punya potensi untuk melakukan fraud. Nah, itulah beberapa indikasi ya yang berkaitan dengan aspek perilaku. Oke, lebih spesifik kalau kita lihat dari karakter perilaku pelaku fraud ya, ada beberapa indikasi yang perlu kita curigai terutama untuk karyawan ya berkaitan dengan penyalahgunaan aset. Yang pertama adalah karyawan yang suka meminjam uang dari temennya. Kan aneh nih ya, sama-sama kerja, gajinya sama, karyawan yang lain itu masih aman-aman untuk hidup dan lain-lain, tapi ada satu atau dua orang yang mungkin sering minjam uang. Nah, pertanyaannya kenapa dia sering minjam uang? Bisa jadi karena dia punya tekanan keuangan. Nah, ini orang yang berpotensi terlibat fraud sehingga perlu dicurigai itu. Berikutnya adalah keberadaan debt collector yang mencari seseorang di tempat kerja. Nah, ketika ada debt collector itu pasti berkaitan dengan uang, nagih uang. Nah, yang dicari inilah yang dicurigai. Karena apa? Ketika dia dapat tekanan untuk membayar utang misalnya, ya dia pasti akan mencari cara termasuk melakukan kejahatan atau mencuri uang perusahaan. Berikutnya adalah kebiasaan gambling ya, gambling judi ini juga sama ya. Orang kalau sudah judi itu ketagihan main judi itu dia nggak akan puas kalau belum menang. Makanya dia berusaha mencari cara bagaimana dapat uang untuk selalu bermain judi gitu ya, terus-terusan sampai akhirnya ya kemungkinan ngambil uang perusahaan nanti itu ya. Berikutnya excessive drinking itu ya kebiasaan minum berlebihan. Ini maksudnya minum beralkohol guys, bukan minum es teh dan sebagainya, nggak kayak gitu ya. Kalau minum beralkohol kan mahal itu. Nah, itu juga kebiasaan, kecanduan. Kalau sudah terbiasa minum, dia akan selalu terus minum dan sebagainya. Kalau nggak punya uang kan sama, dia akan mencari cara termasuk mencuri dari perusahaan. Selanjutnya adalah orang yang mudah tersinggung ketika ditanya sesuatu yang simpel. Dari mana bro? Ngapain nanya-nanya? Nah, kenapa dia kok bisa mudah tersinggung? Ya karena dia dapat tekanan itu. Karena secara psikologis orang itu tertekan, dia akan bereaksi aneh ya, ketika ditanya sesuatu yang simpel. Termasuk ya orang yang memberikan respon yang tidak nalar ketika ditanya sesuatu itu. Misalnya ya ada orang yang ditanya dengan pertanyaan yang jawabannya cukup
ya atau tidak itu. Misalnya, Pak, apakah jenengan kemarin ikut rapat? Kan cukup ya atau tidak. Nah, ketika dia bertanya, apa yang tanya, langsung memberikan alasan macam-macam panjang, mulai dari Alimah sampai Zulehah muncul lengkap, panjang banget. Nah, itu juga perlu dicurigai. Nah, mengapa demikian? Karena pelaku kejahatan biasanya mencari berbagai alasan ya, dengan cerita macam-macam, sehingga itu juga indikasi yang perlu kita curigai. Berikutnya adalah karyawan yang menolak cuti, termasuk menolak promosi. Kan di mana-mana orang pengen promosi itu ya, pengen jabatannya naik dan sebagainya. Tapi ini malah nolak, diberi cuti nolak, diberi promosi nolak. Ya, kenapa dia menolak? Ya karena kalau dia menerima cuti, menerima promosi, pasti pekerjaannya diganti orang lain. Ketika pekerjaan diganti orang lain, ada kemungkinan kejahatan yang dia lakukan sebelumnya bisa terungkap oleh orang lain. Nah, termasuk berikutnya adalah kebiasaan membawa uang yang jumlahnya banyak. Ini juga perlu curigai ya. Ngapain sih zaman sekarang bawa uang banyak-banyak ya, dalam tas plastik kresek besar itu ya, bawa uang banyak untuk pamer. Nah, orang pamer ini juga salah satu contoh ya, bagaimana orang tersebut mencerminkan kemungkinan terjadi fraud. Itu adalah salah satu sinyal yang bisa kita gunakan untuk mencurigai kemungkinan terjadinya fraud. Sekali lagi, ciri-ciri ini adalah membantu untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud. Benar apa tidak ya diinvestigasi. Ya, siapa tahu itu hanya masalah psikis biasa. Gitu guys. Nah, gaya hidup juga perlu kita curigai ya, karena pelaku kejahatan itu ada dua model. Yang pertama ada yang suka merahasiakan ya, kejahatannya, ada juga yang pamer kayak yang sekarang itu ya, pamer di media sosial, flexing itu ya. Nah, itu juga kita curigai. Itu misalnya ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak, OKB, mereka pamer itu, terus cerita, oh suami saya baru dapat promosi, dapat tunjangan ini dan sebagainya, oh saya dapat kebanggaan ini, bisa beli ini dan sebagainya. Nah, kayak gitu-gitu perlu curigai itu. Oh, investasi saya itu sukses guys, saya dapat return yang tinggi, ya menguntungkan. Nah, suka pamer gitu juga perlu curigai juga itu. Oh, bibi saya barusan meninggal dan saya terkejut dapat warisan yang luar biasa. Nah, itu juga perlu curigai kayak gitu itu ya. Kemudian yang lain mungkin, oh saya barusan menjual aset berharga milik saya. Aset tetap maksudnya, bukan yang lain ya. Kemudian macam-macam. Kemudian ini menjadi bagian dari keluarga kami bertahun-tahun, bisa kami jual menghasilkan jumlah sekian dan sebagainya. Nah, itu perlu kita curigai. Karena apa ya? Umumnya ketika orang menjual sesuatu, dapat sesuatu itu ya orang normal nggak mau pamer, dirahasiakan. Tapi kalau ini dia malah pamer di media sosial, foto, pamer perhiasannya, cincinnya, gelangnya, kemudian foto-foto kakinya diangkat lagi, emang nggak jatuh itu. Nah, kayak gitu ya, itu perlu curiga. Itu bagian dari tanda-tanda adanya kemungkinan seseorang terlibat fraud. Oke, tanda-tanda lainnya yang perlu dicurigai dari karyawan ya, berkaitan dengan perilaku, terutama yang berkaitan dengan kecanduan tadi, addiction, gambling, kemudian narkoba, alkohol dan sebagainya. Itu ada beberapa lagi ya, misalnya apa? Suka bolos kerja ya, jarang masuk kerja. Ini bisa terjadi karena apa? Ya mereka karena gambling dan sebagainya sampai larut malam, alkohol ya, tidurnya malam, nggak bisa bangun ya nggak masuk. Kemudian penampakan mereka itu suka apa, bergetar, kelihatan sakit, dredeg apa istilahnya itu, tremor itu loh ya, tremor ya tangannya dan sebagainya, aneh lah, kelihatan nggak lazim sebagai orang yang eh, normal ya. Kemudian mudah untuk membuat janji, mudah untuk melanggar janjinya, kemudian membuat alasan yang bermacam-macam, pokoknya ngeles lah, suka ngeles itu ya. Kemudian menunjukkan perilaku yang tidak logis, tidak konsisten ya, apa yang disampaikan sekarang dengan kemarin dan sebagainya, sering tidak konsisten. Ngomong yang ngelantur itu juga bisa terjadi itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah penampakan orang yang suka lupa ya, mudah kehilangan memori. Itu kan sering kita lihat di kasus itu. Koruptor-koruptor ketika ketangkep kan ditanya pasti, wah saya lupa, lupa mbahmu itu ya, kayak gitu tuh ya.
Jadi itu salah satu ciri yang juga bisa kita curigai. Termasuk orang-orang yang memiliki masalah keluarga. Ya, itu bisa terjadi karena apa? Ya tadi itu. Karena pelaku ini suka main gambling, suka main judi, suka minum alkohol, narkoba dan lain-lain, sehingga ya bermasalah dengan keluarganya sendiri itu. Ini juga beberapa ciri yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan yang bersangkutan itu terlibat fraud. Tuh guys. Oke, itu tadi adalah red flag yang berkaitan dengan karyawan ya, karyawan biasa. Nah, berikutnya yang lebih sulit itu adalah membaca atau melihat red flag atau sinyal kejahatan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen. Mengapa ini lebih sulit? Ya karena kalau dari sisi tadi kayak sisi karyawan kan nggak mungkin tuh manajemen suka pamer dan sebagainya. Ya. Tapi beberapa indikasi kemungkinan top manajemen tim itu terlibat fraud bisa kita lihat itu. Ada beberapa hal yang muncul. Yang pertama apa? Misalnya ya mereka itu malas untuk memberikan informasi kepada auditor ketika diminta informasi apa, dia menolak dengan berbagai alasan dan sebagainya. Nah kalau seperti ini ya bisa jadi ada fraud yang disembunyikan sehingga dia menolak untuk memberikan informasi. Kemudian manajemen yang sering terlibat perselisihan dengan auditor, perdebatan dengan auditor, padahal auditor sudah menjelaskannya dari sisi standar, aturan dan sebagainya, tapi mereka ngeyel dan sebagainya ya. Itu juga perlu dicurigai. Kemudian adanya keputusan yang didominasi oleh individu atau kelompok tertentu. Ini juga bisa jadi sinyal. Karena kalau keputusan dibuat individu tertentu, kelompok tertentu, potensi untuk melakukan fraud itu lebih besar dibandingkan kalau keputusannya itu sebagai keputusan bersama ya, dirapatkan, melibatkan berbagai pihak dan sebagainya. Nah, kalau individu kan lebih mudah untuk melakukan fraud itu. Selanjutnya adalah manajemen yang menunjukkan sikap tidak hormat ya, pada pembuat aturan. Kalau ada aturan baru mereka alah ngapain sih dan sebagainya ya. Jadi sering nolak adanya aturan baru, tidak hormat terhadap regulator, termasuk tadi tidak hormat pada auditor ya boleh curigai itu. Berikutnya adalah manajemen yang menunjukkan sikap bahwa mereka tidak suka pada SPI ya, lingkungan pengendalian. Nah, kalau lingkungan pengendaliannya lemah juga perlu curigai adanya potensi bahwa manajemen itu kemungkinan bisa terlibat fraud. Berikutnya lagi adalah kondisi di mana di bagian atau departemen akuntansi itu isinya adalah orang-orang akuntansi yang tidak berpengalaman atau bahkan ya di sana banyak yang backgroundnya itu bukan akuntansi itu. Nah, mengapa ini kok bisa dicurigai? Ya karena kalau background mereka bukan akuntansi, mereka lebih mudah untuk dibohongi. Artinya manajemen mudah untuk membohongi mereka, memaksa mereka untuk mengikuti keinginannya. Itu ya beberapa ciri dari manajemen. Red flag lainnya yang berkaitan dengan manajemen adalah adanya desentralisasi ya, penyerahan wewenang tanpa adanya monitoring yang cukup. Nah, ini bisa terjadi mendorong orang yang punya power untuk melakukan kejahatan atau terlibat fraud. Yang kedua, berikutnya lagi adalah banyaknya perubahan yang dilakukan atas akun bank milik entitas, diubah-ubah dan sebagainya ya bisa jadi karena untuk mengikuti kepentingan pimpinannya ya. Kemudian seringkali terlalu sering mengganti eksternal auditor ya. Pergantian eksternal auditor yang terlalu sering. Nah, ini bisa jadi terjadi karena apa? Karena eksternal auditornya tidak mau mengikuti keinginan manajemen sehingga diganti. Itu juga perlu dicurigai itu. Selanjutnya adalah adanya aset yang dijual di bawah harga pasar. Kan aneh itu. Ada aset yang dijual di harga pasar. Itu juga kemungkinan terjadi fraud. Berikutnya adalah adanya penghapusan bisnis unit bisnis tertentu padahal pasarnya itu sehat. Ya pasarnya sehat tapi malah dihentikan, diturunkan volumenya dan lain-lain. Itu juga perlu dicurigai. Dan selanjutnya adalah adanya pinjaman yang
modelnya itu gali lubang tutup lubang gitu loh, pinjam lagi, lunasi, pinjam lagi, lunasi, pinjam lagi, lunasi, dan seterusnya. Itu juga perlu curigai adanya fraud di suatu entitas. Oke guys, indikasi atau red flag lain yang bisa kita lihat dari fraud yang kemungkinan dilakukan oleh top management team adalah adanya transaksi ya yang begitu banyak, ya transaksi yang begitu banyak yang dilakukan menjelang akhir tahun. Itu perlu curigai ya, karena ada anomali di situ. Mereka berusaha untuk mengejar target pendapatan, target laba, dan sebagainya sesuai yang diharapkan. Kemudian juga tingkat turnover karyawan yang tinggi, jadi masuk keluarnya karyawan itu tinggi. Kenapa ini perlu dicurigai? Ya bisa jadi karena karyawannya nggak betah, dipaksa untuk mengikuti keinginan pimpinan atau top management team. Kemudian turunnya saldo kas, ya kas itu cenderung turun dan sebagainya. Oke, berikutnya lagi penolakan untuk menggunakan dokumen dengan nomor urut tercetak. Logikanya kalau sistemnya bagus kan semua dokumen itu menggunakan nomor urut tercetak. Nah, ketika ada pihak yang menolak menggunakan nomor seri tercetak pada dokumen yang mereka gunakan, itu juga perlu dicurigai itu. Oke, berikutnya lagi banyaknya transaksi yang tidak masuk akal, yang aneh, yang tidak lazim ditemukan dalam kegiatan bisnis. Itu juga perlu dicurigai itu ya. Oke, berikutnya lagi banyaknya dokumen yang hilang ataupun kalau toh ada dokumennya, dokumen tersebut berbentuk fotokopi, bukan dokumen asli ya. Dokumennya dokumen KW, semuanya fotokopi. Nah, banyaknya dokumen yang berupa fotokopi ini juga perlu dicurigai kemungkinan adanya fraud. Itu guys kira-kira. Selanjutnya ya, hal lain yang perlu kita curigai adanya fraud, ya, red flag yang muncul, indikasi yang muncul itu adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Ya, misalnya apa? Tidak ada pemisahan tugas, itu kan jelas ya. Aturannya kan tugas-tugas yang ada itu kan harusnya dipisah, artinya ditangani orang-orang yang berbeda itu. Nah, kalau tidak ada pemisahan tugas, yaitu potensi fraudnya besar itu. Tidak adanya mekanisme pengamanan secara fisik atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Gudang tidak dikunci, tidak pakai CCTV untuk barang-barang berharga dan sebagainya, aset berharga. Nah, itu juga perlu curigai itu. Tidak adanya cek independen, review independen oleh pihak tertentu atas akun-akun tertentu, itu juga perlu curigai. Kemudian otorisasi yang tidak sesuai dengan pihak yang mengotorisasi. Kemudian catatan dokumen yang tidak mendukung. Ada internal control tapi tidak diperhatikan ya, diabaikan oleh top management team. Mereka membypass ya, mengambil alih kegiatan tidak sesuai dengan internal control dan lain-lain, termasuk sistem akuntansi yang tidak sesuai, tidak mendukung. Itu juga perlu kita curigai. Jadi secara umum kalau kita perhatikan di internal control, kalau internal control itu lemah, ya otomatis potensi untuk terjadinya fraud itu tinggi. Sehingga ketika kelihatan internal controlnya itu lemah, ya cek potensi kemungkinan terjadinya fraud di situ. Karena itu indikasi atau sinyal atau refleks lemahnya internal control tersebut mencerminkan potensi terjadinya fraud. Red flag selanjutnya secara spesifik bisa kita kaitkan dengan tipe atau jenis fraud yang dikelompokkan oleh ACFW ya dalam 3 tadi itu. Yang pertama, red flag bisa kita kaitkan dengan penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Ini yang sering dilakukan oleh karyawan. Baik, red flag yang pertama di asset misappropriation itu berkaitan dengan red flag kas atau piutang dagang. Ini ada beberapa ciri. Yang pertama adalah banyaknya potongan, diskon, dan retur penjualan ya. Yang kedua, banyaknya akun bank yang otorisasinya tidak benar. Siapa yang mengotorisasi menandatangani ini tidak sesuai dengan yang seharusnya.
ketidaksesuaian setoran ke bank dengan catatan di akuntansi, ya, logikanya yang dicatat di akuntansi kan sama dengan yang disetor ke bank. Nah, kalau ini ada perbedaan ya perlu curigai itu. Berikutnya banyaknya item beban yang tidak lazim, yang tidak normal ya. Bahan habis pakai yang tidak normal banyak sekali, termasuk pembayaran pengganti, reimbursement kepada karyawan yang jumlahnya banyak. Itu juga perlu curigai. Kemudian banyaknya transaksi kas yang tidak ada penjelasan, karena umumnya transaksi itu melalui bank ya, supaya mudah terdeteksi kemana, siapa penerimanya, kapan dilakukan. Nah, kalau transaksinya kas kan lebih sulit untuk identifikasi itu. Oke, banyaknya piutang dagang yang dihapus. Ini juga mengindikasikan potensi adanya pelunasan oleh pelanggan yang diembat sama pelaku, kemudian untuk menutupinya maka akun piutang dagang dihapus. Kemudian banyaknya rekening bank yang tidak direkonsiliasi ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu beberapa ciri, indikasi atau red flag yang berkaitan dengan kas, fraud kas atau piutang dagang. Oke, indikasi atau red flag yang kedua yang perlu kita curigai di asset misappropriation adalah red flag di penggajian. Ini tanda-tandanya adalah satu ya, adanya jam lembur yang tidak konsisten. Jam lembur itu biasanya diterapkan secara konsisten sesuai dengan karakteristik entitasnya ya. Ada periode waktu tertentu di mana jam lembur itu tinggi, periode waktu tertentu jam lembur itu rendah. Jadi biasanya konsisten tuh. Nah, ketika tidak konsisten ya perlu dicurigai. Yang kedua, adanya penugasan lembur ya, adanya penugasan lembur pada periode yang sebenarnya itu nggak banyak pekerjaan. Kan aneh ya, tidak banyak pekerjaan tapi di situ justru banyak diterapkan penugasan lembur. Nah, ini perlu dicurigai itu. Kemudian juga adanya penugasan lembur pada karyawan yang selama ini ya pekerjaannya itu tidak banyak. Jadi di bagian karyawan itu kan personalia HRD itu kan sudah jelas ya siapa karyawan yang loadnya tinggi dan sebagainya. Nah, ketika ada pembebanan lembur pada karyawan yang load pekerjaan itu rendah, ya itu perlu curigai itu. Kemudian berikutnya adalah karyawan yang memiliki kayak jaminan sosial ganda itu loh, nama ganda, kemudian alamat ganda dan sebagainya, itu juga perlu curigai. Kenapa? Itu bisa jadi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan tambahan gaji ya. Kemudian berikutnya adalah red flag berikutnya adalah adanya karyawan yang gajinya tidak pernah dipotong, atau kalau toh dipotong itu sedikit, berbeda dengan karyawan yang lain. Nah, itulah beberapa ciri yang bisa kita curigai dari sisi penggajian. Kemungkinan terjadinya fraud dan perlu diinvestigasi apakah itu kesalahan biasa atau memang betul-betul fraud. Oke guys, selanjutnya untuk red flag berikutnya adalah red flag di kegiatan pembelian atau yang berkaitan dengan persediaan. Apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah banyaknya komplain terhadap produk atau layanan tertentu. Jadi cenderung meningkat komplain yang muncul. Ini kan nggak beres nih. Ya, mengapa kok komplainnya meningkat? Ini beneran fraud atau karena faktor yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya pembelian, ya meningkatnya jumlah persediaan yang dibeli semakin meningkat, tapi tidak ada peningkatan penjualan. Nah, ini pembelian barang itu, pembelian persediaan itu betul-betul dibutuhkan atau pelakunya menghendaki bonus atau komisi tertentu ya. Ini juga perlu dicurigai itu. Selanjutnya adalah penurunan persediaan yang tidak lazim, tiba-tiba menghilang dan sebagainya. Itu kan bisa terjadi karena diambil. Jadi kalau persediaan tiba-tiba berkurang banyak, tidak normal, itu perlu dicurigai itu. Selanjutnya adalah tidak adanya pengamanan fisik atas aset atau persediaan. Ya, tidak ada CCTV, tidak ada sistem pengaman, ya, gembok, dikunci dan sebagainya. Itu juga perlu curigai itu. Kemudian berikutnya adanya tagihan
tagihan untuk membayar utang, tapi di situ tidak ada dilengkapi dokumen pengiriman. Biasanya kan untuk penagihan kan ada bukti dokumen pengiriman, barang sudah diterima baru dibayar itu. Nah, kalau ada seperti itu perlu dicurigai itu. Oke, selanjutnya adalah pembayaran pada vendor, di mana vendor tersebut tidak masuk pada daftar vendor yang disetujui oleh pimpinan. Nah, ketika ada pembayaran pada vendor yang tidak masuk dalam daftar list, ini juga perlu dicurigai. Kan aneh itu, nggak masuk daftar kok dibayar. Itu ya, ini beberapa ciri berkaitan dengan kemungkinan fraud di pembelian atau persediaan. Oke, red flag lain yang berkaitan dengan pembelian atau persediaan adalah jumlah pembelian yang begitu tinggi ya, yang berasal dari vendor baru. Ini vendor baru kok tiba-tiba tinggi jumlah pembeliannya, nah, perlu curigai itu. Oke, berikutnya lagi adalah red flag yang berikutnya adalah adanya prosedur pembelian yang tidak lazim ya, di bypass, dipotong tahapannya. Itu juga perlu curigai. Prosedur kan harus diikuti, tapi ini di bypass. Kenapa harus di bypass? Kecuali kalau kondisinya darurat kayak kemarin kasus Covid ya, beberapa tahapan kan memang di bypass itu. Tapi kalau kondisinya normal, pembeliannya tidak mengikuti prosedur normal, ya perlu dicurigai itu. Oke, adanya vendor, berikutnya adalah adanya vendor yang tidak memiliki alamat fisik. Vendor itu kan harusnya punya alamat fisik, memudahkan untuk ngecek dan sebagainya. Kalau nggak ada alamat fisiknya perlu curigai. Oke, selanjutnya adalah red flag yang berkaitan dengan alamat vendor yang sama persis dengan alamat karyawan. Karena aneh itu. Jadi ini ada permainan karyawan memanfaatkan alamat vendor dengan menggunakan alamatnya. Berikutnya adalah adanya jumlah persediaan yang tinggi, yang banyak, tapi perputarannya itu rendah. Nah, ini perlu dicurigai itu. Mengapa kok banyak barang yang masuk sementara yang terjual itu rendah? Jadi turnover-nya itu rendah. Ini juga perlu dicurigai karena bisa jadi karyawan itu membeli barang, mengusulkan pembelian barang terus ya untuk mendapatkan kickback dan sejenisnya untuk dinikmati sendiri. Baik, red flag selanjutnya berkaitan dengan red flag billing, skema billing ya. Ini ada beberapa red flagnya. Yang pertama adalah adanya tagihan, invoice, bukti pembayaran untuk kegiatan konsultasi atau sejenisnya yang tidak jelas. Jadi yang pasti ada pengeluaran tapi nggak jelas untuk apa itu. Oke, yang kedua adanya vendor yang tidak dikenal ya, tiba-tiba muncul itu di form tagihan, ada vendor lain ya yang tidak pernah kita ketahui. Oke, berikutnya adalah vendor yang memiliki PO Box. Mereka tidak menggunakan alamat fisik tapi menggunakan PO Box. Ini juga mungkin kerjaan karyawan itu ya. Oke, adalah juga vendor yang namanya hanya berisi inisial, bukan nama lengkap tapi nama inisial. Ini juga ciri-ciri kemungkinan terjadinya fraud. Oke, selanjutnya adalah kenaikan yang cepat di pembelian. Artinya pembelian itu berkali-kali dilakukan, tapi tadi ya penjualannya malah slow, lambat. Berikutnya adanya tagihan billing berkali-kali dalam sebulan. Ya. Tagihan yang sejenis dilakukan berkali-kali, itu juga perlu dicurigai. Kemudian tadi vendor dan karyawan alamatnya itu sama. Berikutnya lagi adalah adanya invoice pembayaran dari vendor, tagihan dari vendor yang namanya itu berurutan persis ya, 1 2 3 kemudian 1 2 4 itu ya. Nah, itu perlu curigai itu. Kemudian berikutnya adalah tagihan yang isinya jumlahnya itu bulat. Transaksi normal kan misalnya 1.150.000 sekian. Misalnya itu ya. Nah, ini transaksinya itu hampir semuanya bulat-bulat. 1 juta, 2 juta, 5 juta. Itu perlu curigai itu. Kenapa? Biasanya ada pajak juga itu. Kemungkinan ya jumlahnya nggak bulat. Oke, adanya alamat pengiriman yang berbeda dengan alamat institusi. Harusnya kan sama itu. Alamat kantor vendor misalnya ya di Jalan Pramuka misalnya loh, tapi kok pengirimannya ke jalan yang lain. Nah, itu perlu curigai juga itu. Oke, berikutnya adalah adanya
retur pembelian kepada vendor yang jumlahnya sangat banyak. Ini adalah beberapa ciri kemungkinan terjadinya fraud berkaitan dengan skema billing. Oke, red flag lain juga dapat dilihat di perubahan cek. Jadi di sini ada intinya pemalsuan cek lah ya. Nah, beberapa indikator yang bisa dilihat antara lain adanya perubahan pada rekening koran ban. Jadi catatan yang ada di rekening koran ban itu ada beberapa yang dirubah, itu indikasi adanya fraud. Kemudian cek yang dibatalkan tidak sesuai dengan bukti fisik, bonggol cek. Itu kan biasanya kalau cek itu kan sebelah kiri bonggolnya ya, untuk menunjukkan data yang dikeluarkan, yang sebelah kanan itu yang dilepas dan diberikan kepada penerimanya. Nah, itu antara cek yang dibatalkan dengan catatan yang ada di bonggol cek itu tidak sesuai. Berikutnya adalah adanya perubahan cek register. Selanjutnya ada perubahan jurnal pengeluaran yang berkaitan dengan cek, itu juga ada perubahan modifikasi yang mencurigakan, termasuk cek yang dibatalkan juga ada beberapa catatan perubahan dan lain-lain yang itu mengindikasikan adanya pemalsuan cek. Oke, selanjutnya jika dikaitkan dengan skimming, skema skimming ya. Skema skimming ini beda dengan skimming di kejahatan IT ya, ATM dan sebagainya, bukan itu. Skimming itu mengambil uang setoran dari pelanggan ya sebelum setoran tersebut dicatat dalam pembukuan. Nah, ini apa tanda-tandanya, indikasinya, indikatornya atau red flag-nya? Yang pertama, karyawan yang menangani penerimaan setoran tadi itu tidak mau mengambil cuti ya, dia tidak mau mengambil cuti. Sekali lagi, kenapa tidak mau mengambil cuti ya, karena kalau dia mau mengambil cuti, pekerjaannya diganti orang lain, kemungkinan terdeteksi kejahatan yang dia lakukan lebih besar, makanya dia nggak mau cuti itu ya. Kemudian karyawan yang tidak menyukai orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya sehari-hari. Jadi kalau dia dibantu orang lain mengerjakan pekerjaan dia sehari-hari, dia nggak mau. Itu kan juga aneh kan. Biasa orang dibantu kan senang, ini justru tidak mau. Mengapa tidak mau? Ya karena dia takut kecurangan yang dia lakukan ya akan terungkap oleh orang lain. Kemudian hilangnya catatan print out ya di cash register itu atau catatan lain berkaitan dengan pelunasan piutang pelanggan. Kemudian adanya perbedaan yang nyata ya, yang konsisten ya antara penerimaan yang ada di catatan cash register dengan jumlah kas yang ada di tangan. Jadi harusnya kan catatan dengan yang diterima kan sama itu. Nah, ini ada perbedaan. Kenapa demikian? Ya karena uangnya diambil kemudian nggak dicatat, sehingga ada perbedaan antara apa yang ada di catatan register dengan apa yang ada di kas di tangan. Ya, itulah ciri-ciri red flag kejahatan yang berkaitan dengan skimming, yaitu pelunasan piutang oleh pelanggan yang uangnya diambil oleh karyawan dan tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Red flag selanjutnya adalah red flag yang berkaitan dengan pengeluaran ya, pembayaran, pembelian dan sebagainya. Nah, beberapa red flag yang bisa digunakan untuk mencurigai adanya kemungkinan fraud. Pertama adalah pembelian yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, ini biasanya pembeliannya dilakukan untuk kepentingan personal, pribadi ya, bukan untuk kepentingan bisnis. Ada pembelian memang, tapi kalau sama perusahaan, tapi jenis yang dibeli tidak berkaitan dengan kepentingan bisnis. Yang kedua, dokumen asli yang berkaitan dengan pengeluaran itu banyak yang hilang ya, tidak ada dokumen asli pendukung pembelian. Kemudian adanya bukti penerimaan yang diubah, kemudian banyaknya penerimaan yang berasal dari vendor yang sama ya, vendor itu lagi gitu ya. Kemudian adanya bukti penerimaan yang memiliki nomor berurutan,
itu juga perlu dicurigai. Yang lain adalah biaya yang jumlahnya itu dalam bentuk bulat, misalnya 3 juta. Kalau transaksi kan yang sering terjadi kan jumlahnya tidak bulat, itu 3.125.000 berapa gitu ya. Nah, ketika jumlah transaksi itu memiliki jumlah rupiah yang bulat, nah itu juga perlu dicurigai. Kemudian banyaknya kegiatan makan malam, makan siang yang disebutkan untuk kepentingan bisnis, tapi ternyata tidak ada nama-nama orang yang ikut di situ, tidak ada organisasi yang terlibat dalam kegiatan makan malam, makan siang tadi itu, dan tidak sesuai dengan kepentingan bisnis. Oke, berikutnya lagi adalah banyaknya biaya pemakaian taksi ya untuk dalam perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu banyak sekali biaya penggunaan taksi. Itu beberapa ciri yang berkaitan dengan fraud untuk pengeluaran. Baik, red flag lainnya ya secara spesifik bisa juga dikaitkan dengan ciri-ciri kecurangan di laporan keuangan atau manipulasi laporan keuangan. Nah, apa saja bentuknya bisa dilihat di slide berikut. Untuk fraud laporan keuangan atau manipulasi laporan keuangan, tipe atau jenis red flag bisa dikaitkan dengan skema fraud laporan keuangan, ya apakah berbentuk pendapatan fiktif atau pendapatan yang diakui dengan memanfaatkan perbedaan waktu, penilaian aset yang tidak sesuai, kemudian liabilitas dan beban yang disembunyikan, termasuk pengungkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang kita lihat satu persatu gejala atau tanda-tanda atau indikasi kemungkinan terjadinya fraud yang dicerminkan oleh red flag berikut ini. Untuk manipulasi pendapatan, baik itu berupa pendapatan fiktif maupun pendapatan yang belum waktunya diakui tapi sudah diakui atau pengakuan prematur, red flag yang muncul antara lain tingkat pertumbuhan yang cepat dari entitas tersebut. Ya, artinya ketika banyak perusahaan yang pertumbuhannya stagnan tapi ini pertumbuhannya cepat. Kemudian profitabilitas yang tidak lazim, jumlah kenaikannya dan sebagainya dibandingkan dengan rata-rata industri ya, jumlah labanya tidak lazim. Kemudian perusahaan memperoleh laba net income tapi memiliki cash flow operasi yang negatif. Ya, di satu sisi labanya positif tapi kok cash flow-nya negatif. Nah, ini juga perlu dicurigai kemungkinan adanya fraud berkaitan dengan pengakuan pendapatan. Kemudian banyaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berrelasi atau special purpose entity, ya, entitas yang dirancang untuk tujuan khusus. Ini juga perlu dicurigai, semakin banyak transaksi yang berkaitan dengan pihak berrelasi, ya, probabilitas terjadinya fraud itu makin tinggi itu. Kemudian transaksi sangat kompleks, jelimet ya, tidak lazim ditemukan lah. Yang intinya apa? Transaksi tersebut dipakai untuk menyembunyikan adanya fraud. Kemudian juga adanya penjualan yang dilakukan pada entitas lain yang tidak diketahui kejelasannya. Jadi karakteristiknya, alamatnya dan sebagainya tidak jelas. Dan yang terakhir adalah adanya kenaikan penjualan yang tidak lazim. Nah, biasanya ini dilakukan menjelang 3 bulan terakhir ya, ketika target laba tidak dipenuhi. Biasanya di 3 bulan terakhir ada beberapa pelaku yang mencoba untuk menaikkan penjualan dengan memanipulasi pengakuan pendapatan. Red flag selanjutnya dapat dilihat dari liabilitas yang disembunyikan atau beban yang disembunyikan. Jadi intinya itu berusaha untuk menghapus, menghilangkan liabilitas maupun expense ya. Bisa melalui kapitalisasi, bisa melalui tidak mengakui waranti, provisi dan sejenisnya. Nah, apa red flag-nya? Yang pertama adalah cash flow-nya dari operasi itu negatif, sementara laba bersihnya net income-nya itu positif.
Ini nggak logis ya. Harusnya kan ketika net income positif ya cash flow from operation itu CFO-nya juga harusnya positif itu. Kemudian banyaknya penggunaan estimasi dalam menentukan liabilitas, dalam menentukan beban dan sejenisnya. Itu juga perlu dicurigai adanya kemungkinan manipulasi laporan keuangan. Kemudian top management team atau CEO itu terobsesi punya keinginan yang kuat untuk memilih metode akuntansi tertentu atau kebijakan akuntansi tertentu. Dia nggak mau mempertimbangkan yang lain. Pokoknya ngotot lah, kudu iki ya itu ya. Pokoknya ngotot memilih prinsip akuntansi sehingga betul-betul itu yang paling dia sukai dan tidak mau menggunakan metode atau prinsip yang lain. Dan berikutnya adalah kenaikan gross margin laba kotor yang tidak lazim. Mengapa ini bisa digunakan sebagai red flag? Ya karena kalau mau memanipulasi laporan keuangan dengan fasilitas liabilitas ini, kan bisa kita lihat ketika liabilitas ditunda pengakuannya atau disembunyikan, tidak diakui, expense atau beban juga tidak diakui. Nah, konsekuensinya apa? Karena beban tidak diakui, ya laba kotornya juga akan meningkat itu. Itu kira-kira ya. Oke, selanjutnya adalah red flag yang berkaitan dengan penilaian aset. Kita tahu bahwa aset itu adalah satu yang baik, maka cenderung aset itu berusaha untuk digelembungkan nilainya, sehingga aset nilainya tinggi ya melalui skema penilaian persediaan, piutang dagang, dan macam-macam lah. Nah, red flagnya apa? Ya, red flagnya yang muncul pertama tadi sama ya, negatif cash flow dengan positif earning, artinya labanya positif tapi cash flow operasinya itu negatif. Itu juga perlu dicurigai indikasi adanya fraud ya. Kemudian aset kelihatan meningkat tapi kondisi ekonomi sebenarnya turun tuh, ya kan aneh. Di saat kondisi ekonomi secara umum turun tapi asetnya malah meningkat, itu perlu dicurigai. Oke, berikutnya banyaknya aset yang penilaiannya itu didasarkan pada estimasi-estimasi. Ya, banyak sekali estimasi yang dipakai sehingga nilai aset bisa dimanipulasi dengan nilai yang setinggi mungkin. Berikutnya CEO atau top management team terobsesi atau menyukai metode akuntansi tertentu. Ini sama dengan yang tadi ya, di liabilitas, kemudian gross marginnya naik sangat tinggi dibandingkan dengan industrinya ya. Oke, kemudian turunnya aset, turunnya cadangan kerugian piutang, atau penurunan nilai persediaan itu turun drastis, itu juga perlu dicurigai. Kemudian adanya hubungan yang tidak lazim antara entitas dengan entitas lain ya, itu juga terutama yang pihak berrelasi itu juga perlu dicurigai itu. Oke, meningkatnya aset entitas di saat pesaing-pesaing yang ada itu mengalami penurunan aset. Logikanya kalau bisnis itu mendorong satu perusahaan berkembang, perusahaan sejenis di industri yang sama juga biasanya berkembang. Tapi ini kalau kebalikan ya, satu sisi asetnya meningkat drastis sementara para pesaing itu justru mengalami penurunan aset. Nah, itu juga perlu dicurigai itu. Selanjutnya fraud, red flag fraud bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengungkapan, yaitu artinya pengungkapan tidak dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan. Misalnya apa ya? Misalnya menghapus, menghilangkan liabilitas, ya, tidak mengakui, tidak menjelaskan, tidak mengungkapkan adanya subsequent event, ya, peristiwa setelah tanggal neraca. Kemudian ada manajemen fraud juga tidak diungkapkan. Ada transaksi yang berkaitan dengan pihak berrelasi juga tidak diungkapkan, termasuk perubahan akuntansi. Perubahan akuntansi sebenarnya nggak masalah dilakukan ya, perubahan metode depresiasi, perubahan metode penilaian persediaan itu nggak masalah diubah. Cuma syaratnya entitas harus mengungkapkan alasan mengapa kok metode akuntansi dirubah. Selanjutnya mengungkapkan bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap posisi keuangan atau hasil usaha entitas. Jadi harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan.
Nah, karena ada keinginan untuk memanipulasi dan sebagainya, maka dari jejak yang ada kita bisa melihat red flag ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Red flag yang berkaitan dengan improper disclosure, pengungkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, misalnya apa? Adanya dominasi dari pihak manajemen tertentu. Mereka mendominasi proses pengambilan keputusan, proses pemilihan metode. Nah, itu perlu dicurigai itu. Kemudian dewan komisaris tidak efektif bekerja ya, hanya tanda tangan dan sebagainya, itu juga perlu dicurigai. Kemudian tone at the top itu artinya apa? Tidak jelas suara kebijakan pimpinan itu seperti apa. Pimpinan tidak mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan sebagai seorang yang berusaha untuk menyajikan laporan keuangan apa adanya. Itu juga perlu dicurigai ya, pimpinan-pimpinan yang tidak begitu menyukai pengungkapan. Kemudian pertumbuhan yang cepat atau profitabilitas yang tidak lazim. Oke, berikutnya lagi adalah refleks yang berkaitan dengan dibatasinya akses auditor untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, apalagi kalau perusahaan itu memiliki pengalaman pelanggaran sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya pernah melanggar aturan yang berlaku dan sebagainya, itu juga perlu dicurigai karena apa? Biasanya orang melanggar itu ya suka berulang-ulang itu. Nah, ini beberapa red flag yang dapat ditemukan pada pengungkapan laporan keuangan. Jadi sekali lagi itu yang harus diperhatikan itu. Oke, selanjutnya red flag lain yang berkaitan dengan pengungkapan yang tidak sesuai adalah adanya banyak transaksi ya yang sangat kompleks yang tidak lazim yang ditemukan dalam pembukaan perusahaan. Oke, berikutnya lagi adalah banyak transaksi yang berkaitan dengan pihak berrelasi yang punya hubungan dengan entitas yang dicurigai ya. Berikutnya lagi struktur organisasi yang kompleks yang membingungkan sehingga sulit mengidentifikasi kira-kira siapa yang mengeksekusi pekerjaan dan lain-lain, dan potensi yang ada berkaitan dengan fraud itu ada atau tidak itu kadang tidak mudah untuk diidentifikasi ya, sehingga struktur organisasi yang kompleks itu berpotensi besar untuk menimbulkan fraud. Kemudian berikutnya adalah gejala atau red flag yang berkaitan dengan kondisi perusahaan di mana perusahaan tersebut memiliki akun bank ya di negara-negara tax haven seperti Swiss, Cayman Island, Hong Kong, Singapura, Luxembourg, Guernsey, Panama dan lain-lain. Nah, ini juga perlu dicurigai kemungkinan mereka terlibat fraud. Oke, selanjutnya adalah red flag yang berkaitan dengan korupsi. Nah, ini juga bisa kita identifikasi meskipun tidak mudah ya, karena apa? Korupsi itu adalah transaksi yang berkaitan dengan kecurangan tapi di luar pembukuan. Artinya tidak dicatat di pembukuan sehingga sulit untuk dideteksi ini. Dan biasanya pembayarannya itu kan tidak melibatkan pembayaran dalam konteks tadi itu ya, kecurangan korupsi itu kan tidak dilakukan melalui catatan akuntansi itu. Nah, seringkali pembayarannya juga dilakukan dengan menggunakan cash sehingga sulit dideteksi. Nah, biasanya korupsi ini dilakukan dengan melakukan bypass ya, melewati atau melanggar prosedur kontrak normal yang disepakati. Kemudian juga banyaknya dokumen yang hilang, catatan yang hilang, meskipun itu sudah dirapatkan, kemudian ada keputusannya dan sebagainya, tapi dokumennya malah hilang itu. Logikanya dokumennya harus ada itu, kalau nggak ada ya bercurigai itu. Kemudian banyaknya keputusan yang tidak logis ya, untuk menerima proyek tertentu, meskipun proyeknya tadi kalau dihitung dengan seksama ya, itu jumlahnya misalnya tidak logis. Nah, ini perlu dicurigai ya, apakah ada keuntungan yang bisa diambil dari transaksi yang berkaitan dengan korupsi ini. Red flag yang berkaitan dengan korupsi dapat dikaitkan dengan aspek perilaku ya. Misalnya apa? Hubungan yang dekat antara
karyawan dengan vendor. Itu juga perlu dicurigai, itu kenapa kedekatan bisa mendorong adanya kolusi. Kemudian preferensi untuk memilih vendor tertentu ya tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang logis. Berikutnya lagi adanya banyak kegiatan yang berkaitan dengan pemberian komisi atau mungkin hadiah, gratifikasi dan sebagainya, perjalanan tertentu dan sebagainya. Itu juga perlu dicurigai ketika banyak pemberian hadiah dan lain-lain. Kemudian adanya tekanan untuk membayar secepatnya ya, di oyak-oyak untuk segera membayar di luar schedule yang ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah adanya masalah kecanduan ya, seperti judi, kemudian apalagi itu minuman keras, narkoba dan lain-lain. Termasuk mereka yang mengalami masalah dengan kredit ya, kreditnya bermasalah, tidak bisa melunasi, ada tekanan keuangan dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang mencerminkan adanya potensi untuk melakukan fraud. Jadi bisa digunakan sebagai red flag atau indikator untuk menentukan lebih lanjut, perlu investigasi apakah perlu fraud yang ada itu atau red flag tadi itu betul-betul fraud atau hanya sekedar kesalahan biasa. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan korupsi. Itu kira-kira guys poin-poin penting ya berkaitan dengan red flag, indikasi, tanda-tanda, sinyal adanya kemungkinan terjadi fraud yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan apakah red flag tadi, indikasi tadi itu betul-betul mengarah pada terjadinya fraud atau sekedar kesalahan atau kelalaian biasa itu. Oke, mengapa demikian? Ya karena setiap kegiatan, setiap transaksi, setiap aktivitas apapun bentuknya itu pasti meninggalkan jejak. Nah, jejak itulah yang kemudian dapat digunakan sebagai tanda untuk mencurigai sesuatu, termasuk tanda kemungkinan terjadinya fraud. Jadi jejak itu mencerminkan red flag. Sidik jari, ya, jejak itu adalah red flag. Dan red flag itu lebih berkaitan dengan warning, ya, sistem yang mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas sesuatu yang aneh tadi itu ya. Namun demikian perlu dipahami bahwa tidak semua red flag itu pasti mengarah pada adanya fraud, adanya pihak yang bersalah. Yang pasti adalah jangan biarkan red flag. Ketika muncul red flag atau indikasi tertentu terhadap kemungkinan terjadinya fraud, segera investigasi, tindak lanjuti untuk memastikan sesuatu yang masih abu-abu tersebut. Nah, oleh karena itu ketika kita membahas red flag ya mau tidak mau kita harus mampu mengidentifikasi red flag dari sudut pandang keperilakuan dan red flag yang mencerminkan adanya kemungkinan kecurangan berkaitan dengan 3 skema, yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan fraud laporan keuangan. Itu kira-kira materi yang berkaitan dengan red flag hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya, yang linknya sudah saya posting di Teams. Silakan dikerjakan sesuai dengan materi yang tadi kita bahas bersama. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan nanti bisa dijawab. Saya kira itu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia guys.